Halo guys, ketemu lagi balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin smartphone brand dari Jepang. Iya, ini mungkin lebih kayak apa ya, mengobati rasa kangen gitu ya akan brand Jepang ini karena udah lama sekali ya gue tuh nggak pernah bahas si Sharp. Iya. Jadi ini adalah Sharp Aquos Sense 9. Ini tuh gue beli dengan harga yang cukup menarik karena kan harganya sekitar 5 jutaan barunya ya. Dengan bla 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 bla. Terus nyampe gue tuh ya lumayan lah cuannya gitu. Iya, jadi ini adalah Aquos Sense 9. Jadi kemarin tuh sebenarnya gue tuh tertarik sama smartphone ini karena dia punya body tuh kayak mungil gitu, nampak sepintas gitu ya. Gue pun kemarin tuh nggak ada diundang, kayaknya nggak diundang eventnya. Oke, dan gue tuh kayak penasaran juga sama smartphone-nya, jadilah ini gue belinya yang warna putih, kebetulan adanya ya, belinya sama nggak lagi baru sebenarnya, ini sama Kang Gogon belinya ya. Jadi kita lihat aja warna putihnya. Videonya ini agak lama nih guys, sebenarnya ini udah dapat dari kapan tahu karena kepotong trip dan juga apa namanya, gue tuh baru kelar nih suaranya, baru ada lagi suaranya, jadi kita unboxingnya cepat aja nih. Ini dapetin juga si earphone, mana lagi coba brand yang udah ada earphone-nya, sekarang udah nggak ada semua sih. Ada USB-C to C, terus ini ada kabel juga, ada chargeran juga. Chargerannya dikasih 30 watt, oke. Dan ini sumpah ya lengkap banget, dari mulai ada konverternya juga, nih ada konverter untuk bagian si port jack audionya, hingga ada USB-C to A, bukan sini, iya A ya, A bukan sih Pak. Jadi lengkap sekali untuk isian boxnya ya, menarik nih. Nah, buat teman-teman yang mungkin kemarin sempat nonton video gue di Reels ataupun TikTok, tuh lumayan booming sekali gitu ya. Jadi sebenarnya secara kesan pertama, kesan awal, mungkin orang kayak lihat ini smartphone-nya, mungil banget ya, karena rata-rata smartphone sekarang kan kayak gede gitu. Dan ini mungil. Desainnya juga minimalis, walaupun untuk mungkin beberapa orang kayak frame kameranya agak unik gitu ya. Dan sebenarnya gue tuh mau bikin video lanjutannya dari kapan tahu, cuman belum sempet ya. Jadi gue tuh mau ngasih tahu beberapa hal yang mungkin ini harusnya dapat update software segera mungkin sih, karena gatel juga gue sebenarnya sama hasil video dan juga lain foto-fotonya. Oke, di bagian sampingnya ada si power dan juga fingerprint gitu ya. Ada kontrol volume atas kayak gini, kiri modelnya lucu banget dia, SIM tray-nya nggak lagi pakai SIM card ejector, jadi langsung gini aja ya. Tuh ada micro SD dan juga SIM 1 SIM gitu ya. Oke, lucu ya, lucu banget, ini jarang ditemuin guys. Dan ini bagian speakernya dan juga si USB-C nya. Oke, dan ini lihat tampilan utamanya. Jadi kalau kita lihat tampilan utama sendiri, memang si Sharp ini nggak yang neko-neko soal UI, dia kayak pakai Android stock, dan ini sebenarnya mengingatkan gue juga sama tampilannya si Pixel ya, Pixel, terus sama mungkin Zenfone secara feel tuh mirip banget karena compact gitu, Zenfone yang zaman bahala ya, yang zaman Zenfone 10, Zenfone 9, Zenfone 10 gitu ya. Dan ini memang untuk bagian bezelnya balance sih, cuma untuk beberapa orang kayak tebal sekali gitu ya. Tapi untungnya udah menggunakan punch hole juga di bagian sininya. Jadi secara layar sendiri nih ukurannya mungil sekali, 6,1. Jadi buat teman-teman yang suka smartphone compact mungil, pasti ini bisa jadi kayak pilihannya, salah satu pilihan smartphone mid range ya, karena ingat gue mid range itu yang ukurannya mungil nggak banyak guys. Oke, iya, dipikir-pikir nggak banyak. Paling gue tuh kemarin kan gue jajarin sama smartphone flagship, karena rata-rata flagship kan mungil-mungil tuh. S25 lah, mungkin nanti Xiaomi 15 bakal mungil juga. Ada Vivo X200 Pro Mini, itu kayak mini mungil gitu ya, powerful. Nah kalau yang mid range ini jarang nih, mungkin besok bisa jadi celah gitu buat brand lain masuk ke ranah itu kali ya. Ya ini sih kayak opsi lah buat para pencinta ya smartphone compact. Dan ini sebenarnya desainnya minimalis banget teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang cek di website-nya tuh dari Miyake Design gitu, baca gimana ya, Miyake ya. Pokoknya ini tuh kayak desainer yang emang minimalis sekali gitu desainnya. Jadi emang secara kesan tuh udah cakep sih ini. Dan di sini kalau kita cek, dia tuh ternyata nggak cuman mungil, nggak cuman apa namanya desainnya simple, tapi buat kualitasnya juga nggak main-main nih kalau kita perhatiin ya. Tuh dari mulai dia tahan di berbagai suhu, tahan dengan berbagai kondisinya tuh. Jadi udah mempunyai standar military gitu teman-teman. Ya
Oke, jadi kalau teman-teman mampir ke websitenya udah menarik banget sih, kayak dibuatnya tuh sekali ngeliat tuh kayak wow, detail sekali gitu. Yes, jadi untuk bagian speknya sendiri menggunakan Snapdragon 7S Gen 2 ya. Antutunya dapat di angka tereng-tereng 600 ribuan. Oke, untuk spek lainnya kayak punya baterai 5000 mAh. Pilihan warnanya juga menarik-menarik. Ini warnanya ada warna blue, ada green, white, dan juga black nih ya. Oke, ini security update-nya 5 kali dan update software-nya 3 kali aja teman-teman ya. Jadi mentok di Android 17 nanti ke depannya. Oke, RAM-nya 8, ROM-nya 256 GB. Oke, untuk bagian spek detailnya boleh aja tampilin di sini ya. Nanti kita tampilin di sini aja untuk bagian spek detailnya di sini. Oke. Dan sekarang kita cek untuk bagian kameranya. Ini kameranya udah pada intinya, jadi kayak punya ultra wide juga 0,6 kali. Mungkin teman suka nanya gitu ya, flashnya bisa nyala gak sih 0,6 kalinya? Bisa sih guys, bisa. Sebenarnya ini sederhana ya, cuman beberapa Android kemarin-kemarin belum bisa gitu. Terus di sini modenya perekaman video sendiri maksimal bisa hingga 4K. Terus 4K berapa? 60 fps bisa nggak sih? Yes. 4K aja, 4K 30 fps. Jadi kalau 4K 60, jadi kalau 60 fps Full HD 60 fps bisa deh tuh. Agak repot ya ini pengaturan settingan ininya ya. Ya udah pokoknya gitu ya. Ini UI-nya sih PR banget ya, mungkin bisa dibuat lebih user friendly lagi. Terus untuk bagian lain-lainnya sini, oke, menu foto sendiri tadi 0,6, 1 kali, 2 kali, dan bisa hingga zoomnya 8 kali guys ya. Ini gue seneng banget. Ini ada sensasi getaran-getaran gitu. Jadi kalau kita zoom, tuh berasa sih. Apa namanya, vibrationnya tuh berasa. Ini ada juga M Photo, ini untuk manual ya, manualnya dari mulai kita bisa atur speed, ISO-nya dan juga lain-lainnya. Ada mode lain di sini. Slow video, VHDR dan juga time lapse. Dan untuk bagian hasil kamera sendiri ini agak unik ya. Pada saat kita berfoto, itu gue ngerasa kayak shutternya tuh agak lamban gitu ya. Jadi emang kayak butuh pemrosesan lebih gitu loh teman-teman untuk hasilin foto yang kayak lebih ciamik gitu. Kalau misalkan kita nyoba di Pixel juga memang sama sih, kayak jadi imaging prosesnya dia kan bakal lebih clean gitu, tapi pas moto ya biasa aja gitu, krak. Tapi memang imaging prosesnya dia akan butuh waktu lama untuk hasilin foto yang lebih baik. Nah kalau ini imaging prosesnya agak lama dan shutternya pun jadi agak lama. Mungkin ke depan bisa dipercepat lagi gitu ya lewat update software. Hasil fotonya kayak gimana? Jadi bisa dibilang kalau pada saat kita foto gitu ya, kita lihat di bagian layarnya gitu, itu kayak kok merah sekali muka ini gitu, atau kok agak gimana hasilnya. Tapi pas di foto, setelah di foto gitu ya, prosesnya ya seperti normal lain pada umumnya. Ini gue nggak tahu kenapa bisa sejomplang ini. Ya lagi-lagi gue sih berharapnya bisa lewat update software diperbaiki gitu ya. Ini gue tuh pengen ngomong dari kemarin-kemarin sebenarnya baru kesampaian ya. Jadi buat teman-teman mungkin nonton videonya di IG Reels ataupun TikTok mungkin booming ya. Saran dari gue nonton videonya dulu biar tahu lebih detail untuk bagian si kemampuan kameranya. Oke, ini tes sekalian rekaman videonya Sharp Aquos Sense 9. Ternyata videonya rame jadi kita lanjutin aja. Ada OIS-nya, memang ini agak unik ya. Kalau kita lihat di layar itu pemrosesannya kayak selalu matang gitu ya, dan butuh beberapa detik gitu untuk memprosesnya. Cuman pada saat sudah jadi dipindahkan ini hijaunya nih, kalau di sini di apa tampilannya nih agak aneh nih. Tapi nanti pas hasilnya tuh cakep gitu. Jadi mengingatkan gue juga sama Pixel ya. Modelannya kayak gitu, jadi kayak after processingnya tuh kayak magic biasanya sih. Nah, ini terang banget nih. Pastinya nggak tahu kayak gimana. Hai, kalau ini contoh perekaman kamera depannya maksimal di Full HD, ya agak salah fokus sama kulit wajahnya gitu ya. Dan coba sambil jalan bakal kayak gini. Jadi tergantung cahaya. Jadi karena dia membuat segala sesuatunya terlalu over, posisi kayak gini muka gue jadi mateng banget ya, kayak kepiting kepanasan. Nah kalau gini jadi putih, jadi tergantung angle-nya. Sebenarnya mengingatkan gue juga sama smartphone-nya si Asus zaman dulu tuh ya, yang warna di wajah tuh kalau kamera depan suka matang kayak gitulah. Ya mungkin nunggu update software aja sih ini mah. Tuh.
gelap, bukan gelap sih, lebih ke matang gitu warnanya. Oke, itu tadi Sharp Aquos Sense 9. Jadi guys, smartphone mungil alternatif lainnya gitu ya di budget mid range ya, dengan rasa brand Jepang gitu ya. Yang tentunya secara build quality ini udah, kalau gue sih ya biasanya pede lah sama mereka punya barang gitu ya. Mungkin PR-nya dari bagian softwarenya aja sih. Tadi kan update-nya cuma 3 kali tuh. Terus mungkin secara tampilan ini ya understock banget. Ada beberapa update software untuk bagian softwarenya tadi, untuk bagian si kameranya. Gue berharapnya so far overall ini udah menarik banget sih teman-teman. Yaudah, buat teman-teman berminat cek aja link pembeliannya pada kolom deskripsi. Sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saatnya bilang see you, bye bye. Suaranya habis.